Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Jumpa kita lagi dengan channel. Ya, agak-agak pedas sedikit lah. Sekarang pemberitaan terus bergulir, baik di media sosial, di media televisi. Nah, tidak berhenti berita nih, yaitu tentang tragedi. Nah, ini saya baca, tragedi penembakan antara polisi melawan polisi terjadi di rumah dinas polisi. Nah, ada dugaan pelecehan seksual istri polisi. Nah, inilah yang terjadi, yaitu penembakan terhadap Brigadir Joshua, yang mana diduga dilakukan oleh Barada E namanya. Nah, inilah yang sering terjadi ini. Sekarang sudah kemana-mana ini. Di satu sisi pengacara sudah mulai berbicara, didampingi masing-masing oleh pengacara, dan malah sudah melapor ke LPSK, pelindung saksi. Jadi sudah berlindunglah di balik syarat-syarat hukum di negara kita ini, ya. Jadi kita masyarakat dipertontonkan ini. Sebetulnya saya setuju sekali apa yang pernah dikatakan oleh mantan Kabar Eskrim Mabes Polri, yaitu Susno Doaji, dalam suatu acara di televisi. Nah, beliau mengatakan ini kasus mudah sekali. Nah, itulah yang saya lihat yang beliau katakan. Dan beliau mengatakan, mengapa ini kasus mudah? Sudah ada tersangkanya, sudah ada korbannya, sudah ada saksinya, yaitu yang dikatakan yang korban pelecehan. Nah, sudah ada alat bukti elektroniknya, CCTV-nya. Nah, sekarang tambah lagi saksi kunci yang kuat, yaitu forensik, hasil forensik, yang mana juga sekarang kuburannya sudah digali lagi. Nah, jadi sebetulnya kasus ini sudah lengkap, sudah jelas pembuktiannya. Nah, itulah yang dikatakan oleh Susno Doaji. Nah, tapi sekarang yang kita lihat apa? Sampai sekarang pihak kepolisian belum juga menyatakan siapa tersangka utama dalam kasus ini. Nah, jadi kalau saya sebagai masyarakat melihat dalam kasus ini, polisi sendirilah yang menjatuhkan citranya di depan masyarakat. Kenapa? Karena membiarkan kasus ini terus berlanjut tanpa penyelesaian yang cepat. Sebab apa yang dikatakan oleh Susno Doaji, kalau menurut saya tepat sekali, bahwa kepolisian Indonesia ini termasuk yang terbaik di dunia untuk membuktikan suatu kasus. Nah, betul, kan aneh bagi kita. Tersangka sudah ada, korban sudah ada, saksi sudah lengkap, apalagi. Nah, sedangkan saja ada korban mutilasi sudah dipotong-potong, sudah jumpa di sana tangannya, di sana jumpa kakinya berserakan. Sebentar aja bisa selesai oleh pihak polisian. Gak usah jauh-jauh lah. Kasus bom bunuh diri, serpian-serpian tubuhnya pun sebentar bisa terungkap.
Ini sudah jelas kasusnya. Apalagi seperti yang dikatakan oleh Susnodo Aji itu tadi. Ada tersangka, ada korban, ada saksi semua. Nah, di mana lagi ini? Kasus ini kok bertele-tele kalau saya bilang. Kok lama sekali. Nah, presiden bersuara, anggota-anggota DPR bersuara, malah sekarang yang menjadi proaktif sekali tentang kasus ini adalah Komnas HAM. Inilah yang membuat saya agak heran juga. Nah, polisi di mana? Kok sampai sekarang belum ada juga menyatakan seorang tersangka? Nah, kan sudah ada tersangkanya, sudah ada penembaknya. Jadi seharusnya yang namanya Baradae itu seharusnya ditangkap dulu, ditahan dulu dia. Nah, panggil saksi nanti. Selesai itu sebetulnya. Tapi entah, ini gak tahulah kita masyarakat bagaimana penyelesaian ini. Nah, Kapolrinya bagaimana nih? Seharusnya ini kan tanggung jawab juga Kapolri ini. Kerja-kerja anak buahnya. Nah, yang dilakukan apa oleh Kapolri? Nonaktifkan satu perwira menengah, dinonaktifkan 2 jenderal. Bukan itu yang sebetulnya yang harus dilaksanakan. Dilaksanakan adalah cepat kasus ini diselesaikan, supaya jangan melebar kemana-mana. Nah, ini kan sudah melebar kemana-mana ini. Malah ada dugaan tidak terjadi juga penembakan di rumah, ada penganiayaan. Nah, hal-hal beginilah yang harus cepat diatasi oleh pihak kepolisian. Supaya apa? Supaya citra kepolisian jangan jatuh gara-gara kasus ini. Nah, jadi kalau menurut saya sebagai masyarakat, kalaulah di luar negeri ini, ini Kapolri ini sudah mundurkan diri. Kalau di luar negeri, nah ini kan di Indonesia kan tidak. Sebab dia harus aktif betul, harus cepat nih mengungkap kasus ini, supaya jangan melebar kemana-mana. Nah, malah ada yang mengatakan ini Kapolsek aja nih bisa menyelesaikan kasus ini. Iya, kan menurut saya kan ini kasus sudah jelas penyelesaiannya, sudah jelas semua, tersangka sudah, saksi sudah. Nah, ini malah sudah ada juga menjadi bahan lucu-lucuan di TikTok lah ya, yang nembak polisi, yang mati polisi, yang jadi korban pelecehan istri polisi, kejadian di rumah dinas polisi, yang menyelesaikan adalah polisi. Nah, inilah sebetulnya tantangan bagi Polri ini ke depannya. Jadi sudahlah, kalau menurut saya sebagai masyarakat, selesaikanlah kasus ini cepat, supaya citra kepolisian itu jangan jatuh gara-gara kasus ini. Sudahlah, satu jalan tak ada lain. Tahan, tangkap yang namanya Baradae. Inilah pelakunya. Kalau menurut bukan orang, dialah pelakunya. Dan saksi kuncinya tentu istri dari Freddy Sambo ini. Itu saksi kunci, sudah jelas. Nah, buka CCTV, buka hasil forensik, dah selesai itu semua. Supaya apa? Supaya hukum di negara kita ini betul tegak dengan benar. Jadi dengan cepatnya kasus ini, maka bisa mengembalikan citra polisi di tengah-tengah masyarakat. Cukup sekian dulu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.